got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Vini Sharenvina. Saya Desni Marwasi. Kami akan membawakan materi tentang surat lamaran pekerjaan yang berisi tentang Pengertian, isi, unsur kebahasaan, dan contoh surat lamaran pekerjaan. pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas. Isi dan sistematika. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Seperti contoh di samping. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Seperti contoh di samping. Alamat surat. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang keempat, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Seperti contoh di bawah. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pertanyaan umum yang menggambarkan diri pelamar dalam kurung tesis. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut seperti identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil, seperti contoh di bawah. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik, seperti contoh di bawah. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Seperti contoh di bawah. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Seperti contoh, hormat saya. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan format surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa dan ejaan baik dan benar. Ketiga, menggunakan formal dan sopan. Keempat, kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kelima, isi surat harus tersampaikan. Keenam, menggunakan paragraf penutup. Dan yang terakhir, memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Dan yang terakhir, contoh surat lamaran pekerjaan seperti yang di samping. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.